Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5A yang beranggotakan pertama Gita Fitriatul Hisan NIM 190105045, yang kedua Vinda Merlani 190105101, dan saya sendiri Yulinda Eka Pratiwi 190105103. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang fitokimia terpenoid. Yang pertama, definisi terpenoid. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenase dan oksigenase dari senyawa terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Rumus molekul terpen sendiri yaitu C5H8N. Terpenoid juga disebut dengan isoprenoid. Secara struktur kimia, terpenoid merupakan penggabungan dari unit isopren, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, atau gugus fungsi lainnya. Senyawa golongan terpenoid merupakan komponen penting dari banyak ekstrak kayu dan juga merupakan konstituen utama dari ekstrak yang diperoleh dengan pelarut nonpolar. Berikut adalah gambar dari struktur kimia terpenoid. Berikut adalah gambar dari struktur kimia terpenoid. Berikut adalah gambar dari struktur kimia terpenoid. Selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa terpenoid. Klasifikasi senyawa terpenoid terbagi menjadi 6. Yang pertama, monoterpenoid. Monoterpenoid merupakan senyawa esens dan memiliki bau yang spesifik yang dibangun oleh 2 unit isopren dengan jumlah atom karbon 10. Rumus molekul monoterpenoid yaitu C10H16. Yang kedua, sesquiterpenoid. Sesquiterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren yang terdiri dari kerangka asiklik dan bisiklik dengan kerangka dasar naftalen. Rumus molekulnya yaitu C15H24. Yang ketiga yaitu diterpenoid. Diterpenoid merupakan senyawa yang mempunyai 20 atom karbon dan dibangun oleh 4 unit isopren. Senyawa diterpenoid mempunyai bioaktivitas yang cukup luas. Rumus molekulnya sendiri yaitu C20H32. Yang keempat yaitu triterpenoid. Triterpenoid terdiri dari kerangka dengan 3 siklik 6 yang bergabung dengan siklik 5 atau berupa 4 siklik 6 yang mempunyai gugus fungsi pada siklik tertentu. Rumus molekul triterpenoid yaitu C30H48. Yang kelima yaitu tetraterpenoid. Tetraterpenoid dikenal dengan nama karotenoid. Dan tetraterpenoid terdiri dari urutan panjang ikatan rangkap terkonjugasinya. Rumus molekulnya yaitu C40H64. Dan yang terakhir yaitu politerpenoid. Politerpenoid disintesis dalam tanaman dari asetal melalui pirofosfat isopentil atau C50 dan dari konjugasi jumlah unit isopren. Rumus molekulnya yaitu C5H8N N8. Yang selanjutnya yaitu sifat fisika kimia terpenoid. Sifat fisika terpenoid yaitu ada 5. Yang pertama, mempunyai bau khas, indeks bias tinggi, kebanyakan optik aktif, kerapatan lebih kecil dari air, dan yang terakhir, larut dalam pelarut organik, eter, dan alkohol. Sifat kimia ada 2, yaitu
terpenoid merupakan senyawa tidak jenuh, dan isoprenoid kebanyakan bentuknya chiral, yaitu terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Selanjutnya yaitu kegunaan senyawa terpenoid. Kegunaan senyawa terpenoid dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai phytoaleskin. Phytoaleskin adalah senyawa antimikrobial yang dibiosintesis dan diakumulasikan oleh tanaman setelah terjadi infeksi dari mikroorganisme patogen atau terpapar senyawa kimia tertentu dari radiasi dengan sinar UV. Yang kedua, insek antifektan, repelan. Yang ketiga, pertahanan tubuh dari herbivora. Dan yang terakhir, feromon hormon tumbuhan. Feromon sendiri adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Zat ini berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Feromon pertama kali ditemukan di Jerman oleh Adolf Butenandt, ilmuwan yang juga menemukan hormon seksual pada manusia, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Selanjutnya yaitu biosintesis terpenoid. Secara umum, biosintesa terpenoid terjadi 3 reaksi dasar, yaitu pertama, pembentukan isoprena aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. 2. Penggabungan kepala dan ekor unit isopren akan membentuk momo, sesqui, disester, dan politerpenoid. Dan yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan titerpenoid dan steroid. Proses biosintesis terpenoid yaitu asam asetat setelah diaktifkan oleh koenzim A melakukan kondensasi jenis Claisen menghasilkan asam asetoasetat. Senyawa yang dihasilkan ini dengan asetil koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol menghasilkan rantai karbon bercabang yang ditemukan pada asam mevalonat. Selanjutnya, reaksi-reaksi berikutnya yaitu seperti fosforilasi, eliminasi asam fosfat, dan dekarboksilasi menghasilkan isopentil IPP yang selanjutnya berisomerisasi menjadi dimetil alil pirofosfat atau DMAPP oleh enzim isomerase. IPP sebagai unit isopren aktif bergabung secara kepala ke ekor dengan DMAPP, dan penggabungan ini merupakan langkah pertama dari polimerisasi isopren untuk menghasilkan terpenoid. Penggabungan ini terjadi karena serangan elektron dari ikatan rangkap IPP terhadap atom karbon dari DMAPP. Serangan ini menghasilkan granul pirofosfat atau GPP. Penggabungan selanjutnya antara satu unit IPP dan GPP dengan mekanisme yang sama antara IPP dan DMAPP menghasilkan farmasil pirofosfat atau FPP yang merupakan senyawa antara bagi semua senyawa sesquiterpen. Berikut adalah gambar proses biosintesis terpenoid. Selanjutnya, isolasi senyawa terpenoid. Isolasi senyawa terpenoid pada ekstrak metanol akar pohon kayu buta-buta atau Exoesaria agalosa L. Isolasi dan pemurnian ekstrak dilakukan dengan beberapa metode, yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi vakum cair atau KVC, dan kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Pada kromatografi vakum cair atau KVC, ekstrak dielusi menggunakan KLT
untuk menentukan eluen yang pada pemisahannya paling baik. Fase diam yang digunakan adalah silika gel G60 F254 dan fase gerak N-heksana, yaitu etil asetat 8:2, 6:4, 4:6, atau 2:8, etil asetat 100%, etil asetat metanol 8:2, 6:4, 4:6, atau 2:8, metanol 100%. Fraksi tersebut kemudian dipisahkan dengan kromatografi vakum cair atau KVC. Masing-masing eluen yang digunakan adalah 100 ml. Fraksi hasil pemisahan ditampung setiap 100 ml. Yang kedua yaitu kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Pada proses ini, sebelum dilakukan kromatografi kolom, dilakukan terlebih dahulu KLT. Tujuannya adalah untuk menentukan senyawa yang positif mengandung terpenoid dengan menggunakan reagen semprot Lieberman-Bouchard. Selanjutnya, fraksi positif terpenoid ini dielusi dengan kromatografi kolom gravitasi dengan eluen bergradien yaitu N-heksana, etil asetat 8:2, 6:4, 4:6, 2:8, etil asetat 100%, etil asetat banding metanol 8:2, 6:4, 4:6, 2:8, metanol 100%. Eluat hasil pemisahan ditampung setiap 5 ml. Eluat dianalisis menggunakan KLT untuk melihat kesamaan pola pemisahan untuk selanjutnya digabungkan. Isolat yang diperoleh dianalisis menggunakan spektrofotometer VTIR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.